Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau kita baca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, jadi pendidikan itu hakikatnya adalah membekali manusia untuk kehidupannya di dunia. Tapi sekaligus mempersiapkan manusia untuk kehidupan setelah nanti meninggal. Ini bedanya ya dengan yang kemarin-kemarin. Jadi karena beliau berangkat dari tradisi agama, tentu saja ontologinya berbeda. Yang membedakan pendidikan dari ranah agama-agama dengan yang di luar agama-agama, asumsinya tentang realitas. Kalau yang versi umum, ya realitas itu alam syahadah saja, alam yang bisa diakses oleh panca indera akal. Tapi dalam persepsinya para pemeluk agama, termasuk Islam khususnya, itu alam ini tidak hanya alam syahadah tapi juga alam ghaib. Jadi ada alamul ghaib wasyahadah. Maka secara ontologis ya pendidikan itu tidak hanya untuk orang siap hidup, tapi juga siap menghadapi apa yang ada setelah kematian. Karena kematian bukan berarti finalnya keberadaan kita. Justru banyak yang bilang ya nasib kita itu penentunya setelah kita meninggal nanti, bukan di dunia ini. Dunia ini tempatnya ikhtiar. Jadi kalau teman-teman merasa hidup saya malang sekali, susah sekali, itu sebenarnya belum nasib. Nasibnya yang sejati nanti setelah meninggal. Ini memang fase perjuangan, dunia ini fase ikhtiar. Maka Syekh Nasir Ulwan juga begitu. Pendidikan itu berarti melatih orang, mungkin sederhananya siap hidup, siap mati. Karena mati juga dunia mati, dan setelah kematian itu ya bagian dari nanti yang kita alami. Nah, tujuan tadi berhubungan dengan caranya. Makanya beliau menyebut membekali manusia untuk hidup di dunia dan mempersiapkan manusia untuk hidup di akhirat secara, ini penting yang saya kasih warna itu ya, normatif, formatif, selektif, determinatif, integratif, aplikatif. Ini saya agak mati-matian nyari istilah Inggrisnya, biar sama-sama if-nya ya. Jadi yang pertama normatif. Normatif itu kita mendidik harus berdasarkan norma-norma yang kita yakini. Kita mendidik itu tujuannya ya menegakkan norma-norma ini, nilai-nilai hidup. Tidak mungkin kita hidup tanpa nilai. Jadi istimewanya manusia itu dia punya nilai-nilai untuk ditegakkan. Yang itu berbeda dengan semua makhluk yang lain. Maka dasarnya pendidikan tentu saja harusnya nilai-nilai norma. Mengajar atau diajar itu tidak boleh nabrak norma dan nilai. Jadi maka tujuannya pendidikan ya kita membentuk manusia secara normatif. Berarti berdasarkan norma-norma yang diyakini sebelumnya. Kalau kita yakin bahwa hidup ini harus berkemanusiaan, ya ayo kita mendidik untuk membentuk manusia yang berkemanusiaan, manusia yang manusia. Kalau kita yakin bahwa nilai yang tidak boleh dilepas dari seorang manusia adalah nilai ketuhanan, yuk ayo mendidik generasi yang mengkomitmeni nilai ketuhanan. Kalau kita yakin bahwa manusia itu akan hancur tanpa rasa persaudaraan, yuk ayo mendidik generasi untuk mau bersaudara, hidup bersama. Ini namanya kita mendidik secara normatif. Berdasarkan norma-norma. Jangan abai norma.
Karena khawatirnya nanti kita canggih luar biasa, tapi tiba-tiba kita merasa kesepian, kehilangan akar, kehampaan. Kan banyak teori-teori belakangan yang bilang ternyata kemajuan teknologi tidak seimbang dengan kebahagiaan manusia, tidak seimbang dengan apalagi kepuasan hidupnya dan lain sebagainya. Itu biasanya karena meninggalkan nilai-nilai tadi. Kaya sih, luar biasa capaiannya, tapi rasanya kok kesepian ya. Nah, ini karena apa? Sejak awal prosesnya tidak melibatkan nilai-nilai hidup. Yang kedua, formatif. Pendidikan itu formatif. Formatif itu membentuk. Jadi tidak sekedar memberi informasi, tidak sekedar memberi tahu atau mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk. Ya kalau balik ke asumsi tadi, yang dibentuk paling awal ya karakternya. Jadi karakter yang ideal sesuai nanti yang dibahas oleh Syekh Ulwan. Jadi pembentukan karakternya. Yang ketiga, selektif. Selektif itu mencetak anak didik, peserta didik yang punya kemampuan memilih. Jadi hidup ini kan banyak opsi-opsi. Dari sekian banyak opsi yang harus saya pilih yang mana? Kan tidak mungkin kita dipilihkan terus. Zaman kita kecil dipilihkan. Tapi kan usia kita nambah, mosok dipilihkan terus. Kita kan harus punya kemampuan milih. Kalau mental kita hanya mental dipilihkan terus, ya berarti memang mental kita mental yang layak dijajah kalau bahasa saya. Kita menyediakan diri untuk diatur, dipilihkan terus. Nah, harusnya pendidikan membuat seorang anak mandiri, mampu memutuskan sendiri, milih. Jadi ada aspek selektifnya. Tujuannya pendidikan ada unsur selektifnya. Jadi membuat kita pinter milih dari banyak opsi-opsi dalam hidup kita. Kecerdasan memilih ini nanti yang biasanya kalau dalam keseharian dipakai orang sebagai parameter, ini orang cerdas apa tidak. Semakin kalian sering memutuskan dan pas, cocok, itu orang akan menganggap kalian cerdas. Tapi kalau kalian sering meleset, keliru, ini enaknya ngaji apa nonton TV, apa main HP, apa itu begitu pilihanmu meleset terus dan orang anggap kamu, wah kok memutuskannya kok begitu terus, ya itu kamu tidak dianggap cerdas oleh orang. Jadi ada aspek selektifnya. Kemudian determinatif. Determinatif itu yang pasti, yang tegas, yang berpengaruh. Jadi pendidikan pada anak itu yang fokus dan tegas pengaruhnya. Karena masih anak-anak. Ya kalau sudah dewasa kalian memang monggo saja, ini ada itu, silakan pilih. Tapi kalau masih kecil kan dicari yang determinatif. Jadi yang berpengaruh karena ada fungsi formatif tadi, fase pembentukan. Jadi kalau adikmu yang masih balita tiba-tiba tanya, Mas, ini enaknya saya melakukan ini apa itu ya? Ya biasanya kalau masih anak-anak kecil ya kamu bantu memutuskan, sudah kamu ini saja yang cocok. Kalau disuruh mikir sendiri dia masih belum saatnya. Boleh kamu pilih yang paling determinatif, yang lebih mempengaruhi ke depannya, yang positif untuk dia. Jangan kamu beri, dek, kamu coba baca bukunya tokoh ini, enggak nyampe. Kadang-kadang harus tegas sama anak kecil kan gitu. Ini hukumnya boleh apa enggak boleh kan? Kalau yang dewasa gini ya dikasih, ini tergantung mazhab siapa, tergantung alirannya apa. Tapi kalau masih kecil ya dijawab tegas saja dulu. Jadi biar dia enggak bingung. Jangan sampai dia menyimpulkan, ternyata suka-suka saja ya, boleh ini, boleh itu, nanti malah kacau. Cari yang determinatif dulu.
Jadi jangan nanya anak masih belajar Iqra terus kamu ajari, oh itu membacanya tergantung qiraah yang mana, ngono ya tadi kacau. Jadi yo nanti kalau sudah usianya nyampe ke situ, tapi ini masih awal, ya sudah ambil satu gaya yang paling cocok, paling berpengaruh, bentukkan ke dia. Itu namanya determinatif. Terus integratif. Integratif itu berarti utuh, integral dalam dirinya, dalam segala aspeknya, serta aplikatif. Aplikatif itu bisa diterapkan, tidak hanya teoritis, tidak hanya sifatnya abstrak. Jadi aplikatif itu ya pendidikan itu yang jelas. Ini saya mengajarkan ini itu untuk diterapkan seperti ini loh. Itu namanya aplikatif. Jangan terlalu mengawang, terlalu melayang-layang. Makanya kalau untuk anak-anak ya belajar filsafat pun harus yang paling basic, mungkin berpikir yang sederhana. Yang aplikatif, misalnya 1 HP tambah 1 HP, oh sekarang HP-nya ada 2. Itu sederhana, yang simple-simple. Jadi masih belum saatnya kamu beri dia eksistensialisme apa. Ya, ndak nyampe dia. Jadi ya yang simpel-simpel tapi tetap kan dalam koridor berpikir yang benar. Itu kalau filsafat. Ya mengajarkan apapun yang coraknya membentuk dan aplikatif. Oke, ini tujuan umumnya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.